Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika Bisnis Islam. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Berikut adalah materi yang akan dipaparkan. 4 teknologi yang menjadi basis munculnya terobosan teknologi lanjutan. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Mempunyai kemampuan untuk berbagi data menjadi remote control, menjadi pengelola bahan pangan, mesin ataupun teknologi yang tersambung ke jaringan lokal maupun global melalui sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Tugas manusia hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Contoh dari IoT, kode batang atau barcode, kode QR, dan identifikasi frekuensi radio. Yang kedua, Big Data. Big Data secara literal adalah data yang besar dan banyak, mencakup banyaknya volume yang berkembang dari tahun ke tahun, misalnya media sosial dan komunikasi machine of machine atau M2M, menyumbang produk data terbesar untuk data yang tidak terstruktur. Implementasi penggunaan big data lebih banyak ditemukan dalam sektor bisnis karena dapat membantu mereka menjalankan bisnisnya dengan baik. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Maka dari itu, kecerdasan buatan juga disebut external intelligence. Kecerdasan buatan bekerja menggunakan algoritma dengan machine learning dan deep learning sebagai dua teknik yang paling populer untuk memproses data menggunakan kecerdasan buatan. Faktor pendorong kecerdasan buatan atau AI adalah melimpahkan data digital, berkembangnya banyak perusahaan rintisan yang menghasilkan banyak data, dan internet yang semakin tinggi. Penetrasi internet yang tinggi membuat makin banyak data yang tercipta dan dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan tersebut. Keempat, blockchain. Konsep blockchain mempunyai 5 kata kunci. Yang pertama, berbasis data yang tersebar. Kedua, transmisi peer-to-peer. Ketiga, transparansi melalui enkripsi. Keempat, perekaman data secara permanen. Dan kelima, berbasis pemrograman digital. Nah, di sini para ahli menyebutkan bahwa blockchain adalah suatu sistem transaksi dan manajemen data digital yang tersebar di mana semua pengguna sistem ini mempunyai satu konsensus bersama. Kemudian etika bisnis Islam dalam bisnis startup. Salah satu pemanfaatan media internet dalam bisnis adalah lahirnya perusahaan-perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini adalah perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan bisnisnya untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan. Nah, di masyarakat sendiri dengan mengusung nilai-nilai disruptif di dalamnya, misalnya seperti Facebook menjadi satu perusahaan dengan tanpa memproduksi konten apapun. Kemudian ada Gojek dan Grab adalah perusahaan transportasi besar tanpa harus memiliki kendaraan. Nah, adapun etika bisnis Islam untuk perusahaan startup berbasis plafon adalah sesuai dengan etika bisnis Islam. Yang pertama harus sesuai privasi data individu, kedua transparansi data publik, ketiga akuntabilitas proses pengaplikasian, dan keempat, mencakup jasa layanan keuangan yang halal. Etika bisnis dalam industri finansial teknologi atau vintage. Teknologi finansial adalah salah satu bentuk layanan keuangan dalam bentuk digital, mengusung prinsip cashless yang menandakan adanya pergeseran dari uang ke platform. Vintage menyasar segmen yang tidak bankable dikarenakan penduduk Indonesia lebih banyak mempunyai smartphone, maka layanan keuangan berbasis teknologi menjadi sangat diminati oleh penduduk Indonesia. Beberapa jenis dan bentuk vintage. Yang pertama ada vintage payment gateway. Vintage ini berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan dengan praktis, aman, cepat, dan nyaman sehingga memudahkan pengguna untuk bertransaksi dengan cara cashless. Yang kedua ada vintage peer-to-peer lending, di mana dalam kegiatan vintage ini kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam-meminjam tanpa bertemu dan bertatap muka.
Yang ketiga, transparansi data publik. Dalam hal ini menekankan prinsip kebijakan proses pengolahan data di tiap aplikasi teknologi, terutama jika aplikasi teknologi tersebut menggunakan data publik. Yang keempat, ada akuntabilitas proses pengaplikasian. Dalam proses akuntabilitas ini terkait dengan finansial teknologi, mulai dari proses pengumpulan, proses pengolahan data, proses penggunaan data. Yang kelima, mencakup jasa layanan keuangan yang halal. Semua transaksi dalam bidang teknologi finansial adalah halal, selagi tidak masuk ke area bisnis yang diharamkan. Etika bisnis Islam dalam bisnis online, e-commerce, dan marketplace. Yang pertama yaitu ada barang atau jasa yang diperjualbelikan sesuai dengan spesifikasi agar proses jual beli menjadi sah dan terhindar dari jual beli yang fasid. Yang kedua, adanya kesepakatan atau ijab dan qabul di antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, menjunjung tinggi kepercayaan di antara pelaku transaksi. Yang keempat, menjauhi transaksi yang dilarang oleh syariah Islam seperti riba, horor, masyir, dan masih banyak lagi. Yang kelima, memberikan layanan yang baik kepada konsumen. Layanan yang baik dari penjual merupakan satu jembatan menuju satu tujuan, yaitu adanya jual beli dengan saling ridho satu sama lain. Yang keenam yaitu tidak mengambil dan mencuri properti milik orang lain. Aktivitas pencurian properti dagang di internet dan media sosial sangatlah marak sekali. Aktivitas ini merupakan persaingan bisnis yang tidak sehat dan perilaku yang sangat bertentangan dengan spirit dalam bisnis syariah. Yang ketujuh yaitu mempergunakan akad sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Sejak lahirnya sistem online dalam bisnis, maka lahir pula sistem dropship dan bahkan ada dropship paralel yang baru dipahami di era dewasa ini. Dropship adalah model bisnis di mana seorang pelaku dropship melakukan jual beli dengan cara menjual gambar saja, sedangkan ia tidak memiliki barang yang ia jual. Yang terakhir yaitu ada produk atau jasa yang diperjualbelikan harus halal. Sertifikat halal merupakan salah satu yang bisa mengundang loyalitas konsumen, baik konsumen muslim maupun konsumen non-muslim.